wanita adalah pasukannya Dajjal. Itu yang kita dengar. Maka hati-hati para wanita dan laki-laki. Wanita seperti apa yang dimaksud? Ayo kita lihat. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Masih dengan tema akhir zaman. Kali ini membahas tentang mayoritas perempuan yang pada akhirnya akan menjadi pengikut Dajjal. Nah, hari ini yang kayak gini justru dapat apresiasi. Yang mau jujur. Iya, dia bilang jujur dan maksudnya apresiasi. Gue nggak mau munafik ya. Gue ikutin kata hati gue. Akhirnya dia buka aurat dan sebagainya. Dan itu dianggap apresiasi, bentuk kejujuran. Bagaimana wanita-wanita akhir zaman ini agar terjaga dari fitnah Dajjal? Kali ini cerita Untungs akan membahas bersama Ustadz Ajo Bendri, seorang praktisi parenting Islami. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua pemirsa, subscriber, follower Cerita Untungs yang selama ini masih setia di sini memberikan kritikan, masukan, saran atau juga mungkin info kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Dan terima kasih yang udah support kita dengan memberikan badge gitu atau infak gitu. Kita terima kok gitu. Nggak ada kita tolak gitu. Kita langsung masukin semuanya. Nah, alhamdulillah hari ini dengan saya bilang di awal, apakah benar wanita yang akan pertama kali masuk ke dalam jajaran barisannya Dajjal nanti di akhir zaman? Apakah kamu termasuk atau tidak? Mudah-mudahan enggak. Langsung kan kita ketemu dengan guru kita, pakar parenting, tentunya juga yang akan memilah wanita jenis apa yang tentunya juga akan menjadi pasukan tersebut. Langsung bersama guru kita Ustadz beriman, Ustadz Bendri Jayasurahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sebelum kita mulai Ustadz, bener gak sih ungkapan itu? Untuk bisa menyimpulkannya memang butuh diskursus yang panjang. Karena kita harus mengumpulkan dulu tentang hadis-hadis tentang akhir zaman. Dan itu sebenarnya tantangan kita di keluarga ya. Misalnya Nabi katakan satu hadis saja, sayati ala nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh hoax atau kedustaan. Disebut sanawat, jamak dari kata sanah, menunjukkan ini masa yang panjang. Karena sanah itu tahun, sanawat tahun-tahun. Sehingga kita menyimpulkan adalah masa hoax itu nggak ada urusannya dengan pilpres atau pilkada. Ini adalah ciri yang akan dilalui manusia di akhir zaman. Oh, ada itu dulu? Ada harus ada. Kelewatan udah lewat Ya, kita. artinya hoax itu akan terus ada. Karena puncak hoax itu adalah datangnya Dajjal. Puncak dari hoax itu datangnya yang terjadi itu datangnya Dajjal. Makanya kita hari ini dicicil. Siapa yang hari ini masih kemakan hoax, alias mudah sekali terpengaruh dengan berita yang viral tanpa memiliki tabayun, tanpa validasi, sangat rentan jadi pengikutnya Dajjal. Oh gitu? Ya, sangat rentan jadi pengikut. Kenapa? Karena Dajjal itu mampu membuat sesuatu yang buruk menjadi baik, yang membuat orang terpukau. Contoh kan kita tahu hadisnya, misalnya Dajjal itu mampu menghidupkan yang mati atas izin Allah. Siapa nggak terpesona? Wih, yang mati bisa hidup lagi kan gitu. Wow, ya, langsung gitu. Ya, kan, yang sakit atau yang udah tahun-tahun datang ke dokter atau nggak sembuh-sembuh, Dajjal sentuh langsung sehat. Atau misalnya bertahun-tahun kita musim kering, musim panas nggak ada air, Dajjal tuh cukup naikkan jarinya ke atas, kemudian diputar-putar, awan berkumpul, turun hujan. Terpesona dong banyak orang. Oh, jadi presentasinya gambar artinya makan. Itu disebut hoax. Bagaimana sesuatu yang sebenarnya buruk menjadi sesuatu yang membuat orang terpesona. Nah, makanya hadis tentang tentang hoax itu dimulai dengan kalimat lanjutannya, yusaddiqu fihal kadzib. Mereka akan membenarkan orang yang berdusta. Wa yukadzibu fiha shadiq. Dan mereka akan mendustakan orang yang benar. Prinsip kebalikan. Yang dusta diapresiasi, yang benar dianggap dusta. Dia bohongin, atau yang benar dianggap lu mah sok suci, lu kampungan, lu ditolak. Kenapa bisa begitu? Karena di masa ini isyarat tentang hilangnya ilmu, tapi lebih kepada dominasi perasaan. Di situ orang tidak lagi peduli fakta, yang penting adalah keren, asik, viral, sesuatu yang akhirnya membuat
orang-orang itu terpesona bukan karena ilmu lagi. Makanya jangan heran ada orang yang pakai kalimat begini yang seolah-olah itu sesuatu yang hari ini sebagai tren yang benar. Gue sih nggak munafik ya, gue sih mabok gue, tapi gue suka berbaik sama orang. Itu dianggap keren kan? Keren. Gue sih nggak munafik ya, gue tidurin perempuan sampai 200 perempuan, tapi gue sih kalau ada yang minta sama gue tolong. Nurani gue tetap jalan. Gue nggak munafik ya. Pertama, dia merusak definisi munafik yang sejatinya itu definisi dari agama, dari definisi dari Islam. Kata munafik seringkali diposisikan adalah terus terang dalam kemaksiatan yang membuat orang bangga gitu. Yang penting gua nggak munafik. No, munafik itu ada dua, karena dia pelakunya. Yang pelakunya disebut nifak. Ada nifak i'tiqadi yang disebut nifak yang terkait dengan apa yang sejatinya disimpan di hati, perilakunya seolah-olah baik. Misalnya ada Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia pura-pura dalam hal ini menjadi seorang sahabat, padahal sebenarnya hatinya menyimpan kebencian. Itu nifak i'tiqadi. Nah, yang kedua ini munafik juga namanya nifak amali. Dia mengaku sebagai seorang muslim tapi menyelisih syariat, benci sama agama. Ya, bahkan dia maksiat. Jadi pelaku maksiat itu namanya nifak amali. Jadi kalau ada yang bilang bahwa gue nggak munafik ya, gue mabok, itu munafik. Justru munafik. Itu nifak amali. Nah, lu kan ngakunya seorang muslim, maka lu mabok dan lu bangga. Makanya naik kelasnya, bukan lagi munafik, namanya mujahir. Mujahir itu orang yang terang-terangan maksiat, dan itu yang lebih berat. Mujahir itu lawan katanya muhajir. Bukan lain, muhajir orang hijrah. Mujahir dikata jaharo. Jahar itu terang-terangan. Terang-terangan ke keburukan kan? Iya, keburukan. Kalau muhajir kan ke kebaikan. Iya, kebaikan. Muhajir itu hajaro hijrah. Itu beda kalimatnya. Kalau ini jaharo, jahar. Jahar jelas gitu. Jelas. Terang-terangan, mujahir. Ya, bukan ikan mujahir. Mujahir. Nah, ketika dia terang-terangan itu, justru murkanya Allah di situ. Allah tutup aibnya, dia malah bongkar. Nah, hari ini yang kayak gini justru dapat apresiasi. Yang mau jujur. Ya, dia bilang jujur dan maksiat dan apresiasi. Gue nggak mau munafik ya. Gue ikutin kata hati gue. Akhirnya dia buka aurat dan sebagainya. Dan itu dianggap apresiasi, bentuk kejujuran. Ini menarik, Zat. Karena dia kayak ada teman kita nih baru statement kalau dia lagi proses untuk melepaskan semua akad ribanya dia, gitu kan? Udah nggak pakai riba lagi segala macam gitu. Terus yang ada yang dukung, banyak yang hujat, dia juga dihujat. Jadi ibaratnya kayak kesannya yang cool itu yang nggak usah munafik deh, lu kan pasti butuh pinjaman gitu, nggak usah munafik deh, gitu. Nggak semua orang gitu kan, gitu, nggak usah munafik, lo juga masih gitu, selalu gitu. Jadi selalu orang-orang yang berbuat baik dianggap bahasanya kaum Nabi Lut itu bahkan kaum sok suci. Nah, perhatikan ketika Nabi Lut mengingatkan kepada kaumnya waktu itu berbuat maksiat, kalimat mereka itu direkam dari surat Al-A'raf ayat 83 kalau tidak salah. Kalimatnya begini, akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Usir Lut dari kampung kita. Ini isyarat LGBT itu kalau udah membesar, jangan berpikir menjaga hak minoritas. Nggak ada. Kalau dia ada mayoritas, kita diusir. Habis. Kalimat ini ada. Usir dia dari kampung kita. Innahum unasu yatatahharun. Sesungguhnya mereka tuh kaum sok suci. Nah, jadi kata sok suci itu kalimat yang sudah ada dalam Al-Quran. Dan itu disematkan kepada orang yang pengen baik, yang ingetin kepada kebaikan. Lu jangan zina, yang sok suci lo. Kalimat yang berikutnya yang lazim apa? Pindah sono ke Arab. Kan itu kalimat yang persis. Pergi lu di kampung kita, pindah sono ke Arab. Justru mereka itu yang begitu munafik tuh. Ya itu kaum yang justru dihancurkan oleh Allah. Bukan sekedar munafik, kaum yang melakukan maksiat terang-terangan lagi. Udah munafik, mujahir juga, terang-terangan. Ya kalau kita mengingatkan, pasti datang tuh rombongan itu. Iya, dibilang pergi sono ke Arab. Saya pernah digituin, saya bilang ongkosin dong. Iya, sekalian umroh. Ya, sekalian umroh kan. Nih kadang dia udahlah dia kadang-kadang nggak toleran, pelit pula. Gitu.
Kalau lu toleran, kalau lu bilang pergi sono ke Arab, gua ongkosin masih mau kita. Oke, gitu. Oke, mumpung gua mau haji kan gitu ya. Saya pengen haji gitu ya. Nah ini enggak, dia ngusir tapi ongkos sendiri. Ongkos sendiri. Iya kan. So suci lah, lu so kotor. Iya, so suci. Lalu lu so maksiat. Udah so maksiat pula kan dosa kuadrat. Benar. Oh. Kesimpulannya, nah dari kesimpulan dari hadis ini, maka banyak orang disimpulkan dari hadis ini, walaupun nanti muncullah yang disebut istilah ruwaibidah. Tapi hadis ini memberi isyarat bahwa ciri akhir zaman itu adalah hilangnya ilmu, tapi banyak zon, prasangka. Prasangka ini lebih kepada perasaan, dugaan. Dan itulah yang membuat akhirnya dikorelasikan berikutnya dengan hadis aktsaru atba'ud dajjal an-nisa wal yahud. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah perempuan dan Yahudi. Perempuan itu ada ininya? Ada hadis. Ada. Pengikut Dajjal itu kebanyakan perempuan dan Yahudi. Nah, disebut perempuan bukan dalam konteks sekedar bahwa semua perempuan akan jadi pengikut Dajjal. Perempuan yang bagaimana? Kesimpulannya ada di hadis yang tadi, bahwa perempuan yang akan ikut Dajjal perempuan yang tidak punya ilmu, tapi mudah terpukau, lebih dominan perasaannya daripada akal sehatnya. Maka yang menyelamatkan orang di akhir zaman itu adalah ilmu. Ilmu lah yang membuat dia akhirnya tegak dalam kebenaran meskipun sendiri. Ya gue tahu nih gue tahu nih salah, ya udahlah. Karena ada orang yang dia nggak sadar kalau sebenarnya ini salah, dia hanya ikut-ikutan. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi, bahwa manusia yang ikut-ikutan ini disebut generasi imma'ah. Imma'ah itu kata Nabi gini, la takunu imma'ah, jangan kamu jadi generasi imma'ah. Apa tuh imma'ah? Cirinya dua, taqulun in ahsanan nasu ahsana wa in zalamu zalamna. Itu orang-orang berkata, kalau orang lain baik, saya ikut-ikutan baik. Kalau orang lain buruk, saya ikut-ikutan buruk. FOMO. Ikutan tren aja. FOMO. Maaf, bukan berarti mengklaim tren hijrah bagus kan sekarang nih, hijrah fest, makanya orang ikut hijrah, bagus. Tapi begitu trennya berubah, ada tuh konser-konser ini, hijrah juga, tapi konser-konser yang itu ikut juga, ikut. Orang kayak ginilah yang salah satu mangsanya Dajjal. Pengikut Dajjal itu adalah orang yang mudah terpukau, tidak bisa membedakan ini salah, gue nggak ikut. Tapi si ini ikut, ya biarin aja. Menurut gue itu salah. Ustadz ini buktinya makan di produk ini, tapi kan itu pendukung Israel. Tapi ustadz ini makan. Gue bodo amat mau ustadz apa enggak. Tapi gue yakin. Bukan ustadznya. Gue punya kesadaran prinsip ini produk pendukung Israel. Gue punya buktinya. Gue ada evidence-nya, ada buktinya. Gue lakukan riset. Gue tanya sama orang-orang. Ada dana dia mengalir. Nah ustadz ini ngikut. Ya udah, gue mah bukan berdasar ustadz. Gue ada ininya ilmu. Nah itu sebagian besar, maaf, dan ini bakal pro kontra pastinya, nanti siap-siap diserang. Perempuan lebih dominan, mudah terpesona dengan hal-hal yang membuat terpukau dibandingkan tadi. Bukan karena perempuan gak cerdas, tapi hadis Nabi yang lain mengisyaratkan sifat wanita itu dalam hadis riwayat Ahmad, innahunnal mu'anisat al-ghaliyat. Sesungguhnya wanita itu punya sifat mu'anisat, lembut, al-ghaliyat, di antara mananya adalah perasaan yang berlebih. Kalau bahasa zaman now itu baper. Nah, perasaan yang berlebih itu apa ya? Kalau bahasa kita artinya lebih dominan perasaan. Iya, lebih perasaan sama logika. Iya, makanya pasraan duluan kan? Iya, makanya perempuan itu kalau berdebat itu cenderung selalu menang dan nggak mau kalah. Makanya dalam Quran kan sampai disebutkan surat Az-Zukhruf ayat 18, kata Allah sifat perempuan nih, awama yunasha'u fil ahliyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah kalian jadikan wanita itu sebagai anak Tuhan, sementara wanita itu diciptakan suka berhias dan kalau berdebat argumennya nggak jelas. Itu sifat perempuan menurut ayat ini. Satu, suka berhias. Makanya pahami kalau kita mau kemana-mana kondangan,
siap-siap ya, istri di depan meja rias, ya Allah, kita mesti sempat main futsal dulu kan gitu ya, kita sempat umroh dulu gitu, karena dia nggak semudah itu untuk kita langsung podcast. Pulang umroh baru udah sih belum, nggak tinggal make up touch up doang. Ya, itu candaan ya, ibu-ibu jangan tersinggung. Tapi artinya dia butuh memang untuk berhias. Jadi jangan salahkan kalau perempuan itu setiap lewat lucu bagi dia adalah ya berkaitan dengan kebutuhan hiasannya dia. Yang kedua, dia kok berdebat argumennya nggak jelas, bukan karena wanita nggak pinter, tapi ketika dia dalam hal ini merasa ada hal yang berbeda dari suaminya atau orang terdekat dia akan merasa lu tuh nggak sayang sama gue ya. Kok itu kayak konten-konten saya, Ustaz. Itu isyarat Quran. Isyarat Quran. Jadi makanya kalau istri tiba-tiba kalau berdebat dia bilang, pokoknya mas, cukup jawab maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selesai. Itu yang kita mau pahami. Artinya Allah sudah isyaratkan makhluk namanya perempuan sangat dominan perasaannya. Nah, bahayanya adalah inilah yang dimangsa oleh Dajjal. Dajjal itu nggak menyerang lewat jurnal udah di akhir zaman. Dajjal nggak membuat nanti jurnal-jurnal ilmiah bukti bahwa saya dan dia nggak akan bikin itu. Dia nggak akan jelaskan tentang makanya Dajjal ini nggak lahir dari institusi pendidikan nanti. Dajjal itu nggak lahir dari nanti universitas mana. Dia tahu-tahu muncul aja dan dia membuat orang terpukau. Jadi ini kalau boleh saya simpulkan. Nah, sekarang ini sebelum diputuskan. Sekarang siapa yang lebih mudah membuat terpukau dengan artis-artis ini? Lebih banyak perempuan atau laki-laki? Pengikutnya K-pop perempuan atau laki-laki? Perempuan. Yang misalnya drakor lebih banyak perempuan laki-laki? Perempuan lah. Penggila-penggilanya artis-artis datang itu perempuan atau laki? Perempuan. Iya benar. Karena itulah mengapa korelasi hadis tentang bagaimana pengikut Dajjal itu lebih banyak perempuan, itu karena perempuan yang tidak memiliki dalam tanda kutip kemampuan berpikir ditambah kemampuan menolak. Dua. Kemampuan berpikir dan kemampuan menolak. Sebab isu pendidikan akhir zaman adalah kemampuan mengatakan tidak. Nah, itu ada bukunya tuh, Million Way How to Say No. Aduh. Ini kalau Ustadz bilangnya bahwa itu sifat dari wanita, tapi kalau saya lihat sekarang di zaman sekarang, Ustadz, jikapun ada sesuatu dua hal yang akan misalnya kita menentukan sesuatu, entah barang atau apa segala macam, ketika ada spesifikasinya, gitu, atau sama langsung looknya, gitu. Misalnya gini, yang satu presentasinya by data, sama yang satu presentasinya by persona, kalah yang by data. Betul. Jadi orang kadang-kadang milih sesuatu karena persepsinya dia suka aja sama itu. Betul. Gitu. Jadi bahasanya agensi zaman sekarang nggak kayak agensi zaman dulu tuh kasih apa namanya good view atau analitik segala macam, orang paham. Oh ternyata saya butuhnya ini kan gitu. Kalau sekarang lebih pencitraannya. Bagaimana pencitraannya gitu kelihatan bagus dan itu ternyata lebih berpengaruh. Betul. Nggak cowok nggak cewek tapi bisa. Jadi kan harus bilang wanita kan. Nah, mengapa sekarang laki-laki juga gitu? Inilah karena laki-laki yang tidak dididik dengan cara laki-laki. Jadi kalau hari ini kok ada laki-laki gitu, itulah korelasi tentang isu LGBT dengan penyimpangan seksual. Karena tidak hadirnya ayah sebagai pendidik, itu adalah sebuah eskalasi gunung es, di mana bukan penyimpangan seksualnya saja yang jadi isu yang membuat kita cemas dan laki-laki kita, tapi kelaki-lakiannya hilang karena lebih dominan sifat perempuan. Contoh dia laki-laki tulen. Laki-laki tulen, dia nggak punya penyimpangan, dia suka sama cewek, tapi karakter kayak perempuan. Contohnya apa? Senang berhias. Dulu sekarang lagi emang senang berhias. Kan tadi kan sifat perempuan senang berhias. Zaman dahulu, maaf, laki-laki identik dengan meninggalkan jejak kelaki-lakian lewat apa? Tangan yang kapalan, beset di tangan atau di kaki. Khalid bin Walid ada 72 bekas bacokan pedang di dadanya. Itu kalau dibuka bahwa tuh dia wafat, itu ada 70 bekas bacokan pedang. Itu bukan karena habis dikerok gitu ya. Masuk angin mulu enggak. Ada lubang sebesar telapak tangan manusia dewasa di dada kirinya. Habis jihad. Rasulullah itu mendoakan laki-laki yang pulang dari hutan, tangannya berbeset ada kapalan. Tangan yang menyelamatkan dari api neraka. Dulu kita kenal ada misalnya cerita-cerita di masyarakat tentang mat codet.
Siapa Mat Codet? Laki-laki yang dikenal superhero ada bekas bacokan. Codetnya. Hari ini laki-laki baru ngeliatan ada kapan dia langsung mama ke salon. Padahal itu biasa. Kebeset biasa. Laki-laki harus melewati itu. Kita bisa belajar dari Amr bin Jamuh, Mu'awis bin Afra dan Mu'az bin Amr bin Jamuh. Ketika dia ingin menyerang mencari. Jadi kan ketika dapat kabar bahwa di saat perang Badar ada seorang bahwa Abu Jahal ikut dalam perang tersebut. Dua anak muda mengincar itu. Dia tahu Abu Jahal itu musuhnya umat saat itu. Dan dia ingin mendapatkan pahala dengan membunuh musuhnya umat, tapi nggak tahu orangnya bagaimana. Kan cuman masyhur dulu namanya tapi nggak tahu orangnya bagaimana. Maka dia bertanya sama Abdurrahman bin Auf. Ya, duluni aina Abu Jahal. Suruh lihat akun IG-nya aja. Tunjukkan kepadaku di mana Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, hawa. Langsung anak muda ini ngejar dua orang ini, masih muda. Waktu dia ngejar, Ikrimah waktu itu anaknya masih menjadi seorang kafir, melindungi bapaknya dan beberapa orang. Sehingga sebelum Abu Jahal kan pimpinan, nggak bisa diserang, orang melindungi. Dua anak muda ini bertarung dengan banyak pasukan yang membela Abu Jahal. Tiba-tiba bagian tubuhnya Mu'awis bin Amr bin Jamuh kena tebakan, kena pedang ditebas. Akhirnya tangannya hampir putus, tidak putus tapi hampir. Maka dia ingin menuntaskan misinya. Dia ingin mengejar Abu Jahal, dilempar pedang di tangannya, lempar ke tangan kiri. Akhirnya dia kejar pakai tangan kiri, tapi tangannya itu ngaplek gitu, gangguin dia. Dia susah bergerak. Tahu yang dia lakukan? Dia injek tangan kanannya pakai tangan kanannya, kaki kanannya ditarik biar putus. Ganggu aja nih tangan. Kebayang nggak kalau dia anak muda hari ini? Ya kalau gue buntung, cewek mana yang mau gue? Kira-kira gimana ya? Masa mau laki-laki tangannya buntung? Nggak peduli. Dia nggak mikirin itu. Dia mikirin harus ada jejak. Jejaknya itu adalah tangannya buntungnya itu. Sehingga akhirnya Abu Jahal berhasil ditumpas oleh Mu'az bin Amr bin Jamuh. Walaupun ujung-ujungnya nanti dia membunuh akhirnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kan 3 trio tuh. Mu'az bin Amr bin Jamuh, Mu'awis bin Afra sama Abdullah bin Mas'ud yang terakhir mereka sebut. Tapi dua anak muda ini melakukan itu. Nah, itu mental laki-laki zaman dulu. Artinya apa? Jangan memandang. Tapi hari ini ya laki-laki karena salah didik. Hari ini laki-laki dididik dengan cara perempuan. Itulah kenapa saya mendengungkan isu fatherless. Ketiadaan ayah dalam pola asuh membuat anak laki-laki kita seperti perempuan. Coba Mas Ari cek. Anak 0 sampai 2 tahun siapa yang lebih banyak ngasuh? Ibu. Diasuh, disusui. Ibunya bekerja ke pembantu. Pembantu juga ibu-ibu atau nenek ibu-ibu. Masuk playgroup. Grup playgroup banyakan ibu atau bapak? Ibu. Oke. Masuk TK. TK banyakan ibu atau bapak? Guru TK. Ibu juga. Ibu juga. Masuk SD kelas 1, kelas 2, banyakan ibu atau bapak? Ibu juga. Ibu. 0 sampai 7 tahun. Ini usia emas. Golden age. Tapi anak kita lebih banyak stimulan keibuan. Coba kebayang. Di TK cerita heroik tentang Umar. Tapi yang cerita adalah ibu-ibu. Anak-anak, hari ini Ibu Tina mau cerita Umar. Umar tuh gagah. Gagahnya versi Ibu Tina. Iya. Gagah. Dia pulang. Bunda pengen kayak Umar. Umar kok gini? Kata Ibu Tina Umar gagah. Dia nggak tahu gagah yang benar itu gimana. Karena yang menceritakan ibu-ibu. Sehebat-hebatnya ibu dia nggak bisa mendefinisikan gagah. Hanya Mas Ari, saya dan laki-laki yang benar. Umar. Ini otot bisepnya. Pak. Umar. Hari ini anak kita nggak dapet kelaki-lakian dari lelaki terdekat. Di rumah tidak ada. Di sekolah nggak ada, di lingkungan nggak ada, laki-lakinya absen semua, absent father. Ya ampun. Makanya zaman dahulu sistem kekerabatan di Arab memastikan anak nggak pernah absen figur ayah. Itulah kenapa keyatiman nggak masalah zaman dulu. Nabi contoh dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah menemukan Muhammad dalam keadaan yatim,
Fa'awa, kami naungi. Apa maksudnya? Bahwa Nabi Muhammad walaupun yatim ada figur ayah pengganti. Yatim cara fisik tapi tidak cara psikologis. Oh, ada. Masuk tuh ya. Figur yang dibutuhkan. Coba siapa pengganti ayah setelah Nabi ayahnya wafat? Ayah pertamanya. Pamannya. No. Siapa? Suami dari Halimah Sa'diyah namanya Al-Harith bin Abdul Uzza As-Sa'di. Itu pengganti ayah? Karena dia disusui di Bani Sa'ad. Dan Halimah yang menyusuinya punya suami namanya Al-Harith. Al-Harith itulah yang mengenalkan. Jadi gini, Bani Sa'ad itu yang sejatinya menjadi kaum yang mendidik Nabi Muhammad, bukan kaum yang punya kampung. Dia kaum nomaden. Jadi dia kerjaannya adalah mencari lahan untuk mengkembangbiakan ternaknya, kambingnya. Sehingga dalam hal ini Nabi Muhammad disusui oleh sebuah kaum yang gerak setiap hari moving. Hari ini ada lapangan nih banyak hujan. Yuk kita bikin tenda di sini. Satu kampung tuh bikin tenda. Begitu sebulan 2 bulan lapangannya hijaunya habis itu atau rumputnya habis, mereka cari lagi, bergerak lagi. Nah, Nabi disusui oleh Halimah, tapi dia dapat bagaimana stimulan itu dari satu kampung. Lihat mana? Lewat figur yang namanya yang itu adalah Al-Haris. Al-Haris sebagai ayah yang mengenalkan dunia luar, mengajak berternak kambing, berternak domba. Setelah itu dikembalikan umur 5 tahun karena peristiwa pembelahan dada, dikembalikan ke kakeknya, yaitu adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, barulah pamannya. Jadi estafet keayahan itu ada di diri Nabi. Walaupun bukan ayah kandung. Bukan ayah kandung. Rahasianya mengapa seorang Ismail bapaknya jarang pulang, tapi dia tetap jadi laki-laki sejati, nggak melambai. Sistem masyarakat hari itu membantu. Apa buktinya? Masyarakat hari itu Bani Jurhum yang tempat Nabi Ismail ada, yang mengenalkan Ismail tentang kemampuan berburu dan kemampuan memanah. Hari ini masyarakat tidak memfasilitasi para ayah terlibat di dalam aktivitas di lingkungan. Ayah-ayah lingkungan udah nggak ada. Iya, benar-benar. Zaman dahulu, contoh Imam Syafi'i, ayahnya wafat, pamannya wafat, kemudian kakeknya juga nggak ada. Ibunya langsung inisiatif mencari sekolah TK yang zaman dulu namanya kutab. Kutabnya di mana? Di Mekah. Di Mekah itu terkenal banyak kutab, tempat baca dan tulis, dan guru kutab zaman dulu laki-laki. TK zaman dulu gurunya laki-laki. Nggak dapat di rumah, ada di sekolah. Hari ini laki-laki di rumah emaknya, di TK TPA emaknya, bapak maksud ibu guru. Di lingkungan yang ngajarin ibu-ibu. Wajar kalau hari ini laki-laki lebih banyak kayak perempuan. Ya, barusan kita dengar itu beberapa ciri-ciri keadaan yang gaya atau cara orang-orang berpikir, mereka yang masuk dalam kategori jadi pasukannya Dajjal gitu ya, kan. Orang-orang yang mudah tertipu daya, orang-orang yang mudah amazed akan sesuatu. Kalau kita pikir itu kan gaya hidup mereka yang sering di sosmed. Kalau menurut saya gitu. Karena sosmed ini kan alat pencitraan, Ustaz. Betul. Mau percaya atau enggak gitu, dia alat pencitraan. Betul. Yang ditampilkan di sini yang baik-baik aja, gitu. Jujur aja permasalahan rumah tangga, ekonomi, apa segala macam, yang misalnya pengen beli mobil baru atau kepengen punya rumah yang gimana, pengen jalan gimana, itu kebanyakan terpapar dari ngeliat sosmed orang. Betul. Contoh orang yang di kampung nggak pakai sosmed, bodoh amat orang itu beli mobil baru, nggak ada masalah gitu. Betul. Nah, paparan sosmed ini makin mengerucut ke arah yang Ustadz bilang nih. Dan sekarang bukan cuma wanita, Ustadz. Cara pola berpikir ya laki-laki juga diarahkan menjadi lebih baper, lebih orang posting apa pengen komen, pengen dia harus punya andil dalam kasus ini, atau pengen dia yang ngerasa yang paling benar, atau dia polisi fikih lah kan. Ada juga kayak gitu, yang begitu-gitu, Ustadz. Nah, kalau sekarang menurut Ustadz tadanya begitu, bisa-bisa yang pakai sosmed hampir semua terpakai. Menyerah kalau ketika diuji. Contoh, misalnya Mas Ari rumah di Bogor, mau ke Jakarta. Ri, ngapain ke Jakarta? Tahu nih, gabut.
gue pengen ke Jakarta aja. Ya, itu gabut adalah bahasa iseng alias nggak tahu mau melakukan. Begitu di Depok, dari Bogor ke Depok macet banget. Maka kita akhirnya memilih malas gue mundur, left, alias balik lagi aja, capek ngapain. Itu yang pertama. Orang seringkali diuji dengan sesuatu mudah mundur karena nggak punya tujuan yang kuat. Yang kedua, gagal fokus. Di tengah jalan ente ketemu kawan lama di Depok. Ji, mampir Ji, ngobrol. Oh iya ngobrol, bla 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 bla. Sampai malam, lupa kalau mau ke Jakarta. Akhirnya apa? Iya udah mulai gue ngajak nih balik. Orang kalau bersosmed nggak punya tujuan yang kuat, maka kedua kemungkinan baru dibully menyampaikan kebenaran, tutup akun. Habis. Selesai dia. Malas gue gitu nih, itu tutup akun. Kena bully, tutup akun atau nyerah atau nggak mau bikin konten itu lagi. Karena dia nggak punya misi. Ya. Yang kedua adalah dia mudah ke distract, ngikutin tren. Gue nggak naik nih gue. Kayaknya ini aja. Akhirnya apa? Dia nggak fokus sama ini. Sama. Kalau saya misalnya datang ke Jakarta, ada misalnya undangan presiden, saya punya tujuan kuat. Ada undangan presiden jam 12 di istana. Datang dari Bogor, macet nih. Bodoh amat, turun dari mobil, naik Gojek. Gojek nggak ada, jalan kaki. Gimana caranya gue sampai jam 12? Tujuan kuat. Berubah untuk mencari tujuan. Yang kedua, kalau diajak misalnya aneh ke jalan, tiba-tiba ketemu, Stat, ngobrol bentar Stat. Bentar Ji, aneh ada janji sebagai ini penting kan, nanti gampang kita, ini aneh ada tujuan. Skala prioritasnya jadi jelas. Makanya hari ini yang hilang di anak-anak kita adalah nggak punya misi dalam melakukan apapun. Jawaban yang hilang hari ini anak kita adalah, kamu tujuannya apa? Tahu, mengalir aja bagai air. Selalu bilangnya mengalir bagai air. Rumus mengalir bagai air selalu dua. Kalau ngalir ke sungai bagus. Yang repot ngalir ke septic tank. Nah itu dia. Ngalir ke selokan. Maka kenapa di antara yang wajib kita lakukan adalah membangun misi hidup. Kalau orang punya misi hidup, sosmed itu adalah bagian dari sarana untuk menjalankan misi. Kalau saya menjalankan misi, sudah dibully kenapa biasa aja, memang resiko menyampaikan kebenaran. Tinggal ubah strategi aja. Tapi bukan berarti tutup akun, ubah strategi aja. Benar. Yang kedua, tetap on mission. Tiba-tiba akun dakwah berubah jadi akun jualan produk. Karena ternyata jualan produk lebih laku. Benar. Jualan produk lebih laku daripada. Atau ganti strategi dengan tujuan sama. Iya. Dulu ngomongin dakwah, sekarang ada komedinya. Iya. Asal on mission. On mission. Artinya sesuatu yang hari ini muncul di anak-anak kita nggak punya misi, maka ikut tren. Sehingga nanti pembahasan tentang mendidik anak akhir zaman ini itu terkait dengan dua isu. Satu, anak-anak yang nggak punya roadmap. Kamu udah umur 40 tahun, kira-kira memposisikan diri jadi apa buat? Gak tahu, gak punya roadmap. Yang kedua, gara-gara gak punya roadmap, akhirnya gak punya rundown, daily rundown. Besok agenda kamu apa? Tahu, aku kan libur. Anak-anak yang tidak tahu besok mau ngapain, kemungkinannya 5. 1, tidur lagi. 2, nonton TV atau YouTube. Ngabisin waktu. 3, main gadget atau game. 4, makan yang banyak, selalu makan lapar gitu. 5, ngisengin orang, iseng. 5 hal ini terjadi karena dia nggak punya daily rundown. Kenapa nggak punya daily rundown? Karena dia nggak punya roadmap misi hidup. Maka mengapa salah satu fokus pendidikan akhir zaman adalah membuat anak punya roadmap. Apapun profesi lu di masa depan, kamu jelas harus punya tujuan hidup. Silakan mau menjadi seorang dokter, tapi dokter yang punya misi menegakkan agama. Silakan menjadi politisi, tapi polisi negara. Silakan jadi pengusaha negara. Silakan jadi influencer, tapi influencer yang punya keinginan menegakkan agama. Gak harus jadi ustadz semuanya. Gak harus jadi ustadz. Hari ini semua profesi harus diisi oleh orang soleh. Jangan semua dikumpul di ustadz aja. Semua seolah-olah orang soleh itu hanya ustadz. Padahal bisa jadi
anak-anak kita yang pengusaha, influencer, dia misalnya seorang artis atau dia seorang wartawan, dia seorang politisi, dia jika ada nilai kesolehan tujuannya sama, yaitu adalah membangun peradaban rumah ini, menambal batu bata yang bolong di peradaban ini. Yang menambal politisinya ada, sisi ekonominya ada, sisi budaya ada, sisi keluarga ada, semuanya beramai-ramai demi tujuan tegaknya peradaban Islam. Berarti apapun interest atau keinginan dari putra-putri kita, asal pun itu baik ya, itu kita perlu dukung. Cuma perlu kita luruskan dari segi niat. Betul. Atau kita berikan sarana tersebut kalau kita sanggup mungkin memfasilitasinya, tapi dengan bargaining, oke. Minta beliin kamera biar begini jadi gini, oke. Tapi ingat tujuannya itu ya. Karena hari ini banyak orang tertipu dengan definisi kegiatan ukhrawi. Lu jangan mikirin dunia terus, bro. Sebab banyak orang menyangka berbisnis itu kegiatan dunia. Kalau ngaji di pesantren atau sholat kegiatan akhirat. No. Sejatinya apa yang disebut Nabi sebagai kegiatan ukhrawi adalah tujuannya apa? Ada orang sholat tujuannya biar kaya, berarti itu namanya kegiatan dunia. Casingnya akhirat, hakikatnya dunia. Lu kenapa ngaji? Biar cari calon investor. Gue pengen banget di pengajian circle gue ada yang mendukung bisnis gue. Lu ngaji itu casingnya akhirat. Tapi sebenarnya urusan dunia. Tapi ada orang berbisnis, ada orang yang kerja. Lu kenapa bisnis? Gue pengen banget bangun pesantren. Dan gue gak pengen minta-minta sama orang. Saya pengen banget bikin rumah Quran. Makanya saya pengen bisnis. Dari uang itu saya bikin satu rumah Quran. Dapat lagi rumah Quran. Menurut orang casingnya dunia, hakikatnya akhirat. Jadi jangan tertipu dengan casing, tapi nilai apa yang mau dituju itu yang sebenarnya kegiatan akhirat. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya adalah casingnya dunia, tanyakan lagi misi hidup lu apa. Misi hidup itu yang membuat dia tahu dia berada on the track. Anak kita on the track kalau dia punya misi. Berarti mulai sekarang nih para ayah ya, atau juga mungkin ya ibunya juga boleh ya, menetapkan lagi, menegaskan lagi ya anak-anak kita ini di sekolah udah tahu belum apa emang sekolah biar lulus aja. Atau ya udah ngejalanin aja gitu sekolah. tanpa ada tujuan yang jelas mau dikemana. Jadi mirip ketika orang nikah ya. Nikah ada orang yang banyak nikah gitu karena ya udah nih cowok cewek suka nikah gitu biar halal aja gitu kan. Tapi ada juga yang udah belajar suami istri menikah berumah tangga, mau dibawa kemana rumah tangganya udah dikasih roadmap itu. Udah roadmap. Makanya sejak awal pernikahan itu bukan antar syahwat ketemu syahwat yang halal, tapi visi ketemu visi. Itu yang terjadi dengan Najmuddin Ayyub dengan istrinya yang melahirkan seorang penakluk Al-Aqsa namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Najmuddin Ayyub dia jomblo, dalam tanda kutip jomblo tua. Disindir mulu kayak jomblo zaman now. Lu gimana sih? ATM udah bersama, lu masih mandiri aja kira-kira gitu. Segitiga sama kaki, lu sama siapa? Kereta aja gandengan sendirian. Itu dia udah kebal. Karena dia tahu ketika tanya gitu, saya hanya akan menikah dengan perempuan yang kelak mendidik anak saya membebaskan Al-Aqsa. Nah, si perempuan yang calon itu juga dibully mulu sama bapaknya. Laki-laki banyak melamar kamu tolak mulu. Kamu tuh maunya apa? Dia juga bilang gini, ya saya hanya akan menikah dengan seorang laki-laki yang siap mendidik anak saya membebaskan Al-Aqsa. Denger tuh Najmuddin Ayyub. Wah ini nih. Jadi pernikahan dia bukan lagi pertautan antar fisik dengan fisik, jiwa dengan jiwa, tapi antar visi hidup. Langsung. Tadi ngomong siapa? Anak saya, nikahkan saya. Maka lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah buah dari ikatan pertautan visi yang panjang dari bapak dan ibu. Lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya anak-anak yang gak jelas hidupnya karena bapak ibunya gak punya visi. Ya kalau kita telat ngaji satu doh tuh masih beranak masih belum ada visi. Sekarang masih sempat ya. Masih sempat. Berapapun usia anak kita sempat. Berapapun masih sempat. Tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan.
Selama masih napas ya. Terlambat itu hanya untuk datang bulan dan gajian. Gajian harus lambat-lambatin. Oh gitu. Jadi justru dengan mendengarkan ini kita jadi optimis guys ya. Bukan berarti anaknya udah gede, kemudian kita nggak punya waktu lagi untuk mendrill atau juga memberikan menancapkan izah gitu karena kita. Tapi ternyata di usia berapapun masih ada kesempatan itu. Betul. Nah, apa satu yang udah tinggal udah lebih anaknya udah nggak anak-anak lagi gitu. Hal pertama apa satu yang mesti dilakuin? Connection dulu apa? Yang jelas memeriksa dulu apa yang menjadi hak anak yang sejatinya belum kita berikan. Yang disitulah muncul istilah utang pengasuhan. Karena Nabi katakan inna lil waladika alaika haqqan, sesungguhnya anakmu punya hak atas dirimu. Anak itu punya hak atas diri kita, menunjukkan kalau kita nggak berikan kita berhutang. Cara melihatnya adalah misalnya bagaimana dia dalam perilakunya, ujaran dan tindakan dia dan label dari teman-temannya yang teman dekat. Contoh berkaitan dengan tema kita mendidik anak akhir zaman, dua yang menjadi isunya, anak-anak yang nggak punya kemampuan berpikir, yang kedua anak-anak nggak punya kemampuan menolak, say no. Kenapa sih anak saya kalau ditanya terserah? Kenapa dia terserah? Karena dari dulu ego dia, otoritas dia nggak pernah dibangun. Oh, nggak enakan itu nggak bagus ya? Nggak bagus. Fase ego adalah fase yang wajib dilalui setiap anak. Makanya anak yang soleh nggak enakan, kelak anak yang dari kecil tidak punya fitrah ego, kelak jadi orang soleh yang nggak enakan. Akhirnya, contoh saya pernah wawancarai satu orang koruptor yang dia ketangkep dan anak tanya sama dia, antum kan tahu ini hukumnya riswah, kenapa antum lakukan itu? Jawaban itulah ban kita, anak nggak enak Ustadz yang ngajak teman anak satu kamar dulu. Perasaan nggak enak itulah musuh anak hari ini. Mengapa Abu Jahal, Abu Lahab disebut kafir? Padahal mereka kalau ditanya, ya siapa menciptakan langit dan bumi? Man khalaqas samawati wal ardh? Mereka bilang Allah. Kenapa mereka sebut kafir? Karena mereka tidak bisa berkata tidak kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Ubal. Makanya tauhid itu mulai dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga orang yang cuma bisa ngomong Allah itu Tuhan belum sempurna tauhidnya. Berani mengatakan di luar Allah bukan Tuhan. Kata pertama adalah tidak ya. Tidak itulah yang harus dimiliki anak kita. Allah. Jadi kalau anak maaf ya, sholatnya rajin belum sempurna, tapi temen yang ngajak nonton bokep dia bilang, gue mau ikut aja dah. Belum sempurna. Artinya apa? Lu nggak bisa ngomong enggak. Campaign hari ini tentang say no. Say no to drugs and to corruption. Anak-anak tahu Dajjal itu ada kafir. Suatu saat kita tahu. Tapi karena nggak enakan teman-temannya jadi ikut. Masa gue nggak ikut gitu ya? Masa gue nggak ikut? Jadi kenapa akhir zaman itu udah dikasih tahu Dajjal itu ada cirinya, kafir, udah ada. Cuman dia nggak berani nolak, nggak enak. Ntar apa kata orang bodoang. Waduh. Berarti kalau dipikir-pikir Dajjal ini adalah bukan sosok orang yang serem ya, orang hebat, orang yang jadi solusi orang lain, orang yang dilulukan, orang yang semuanya pada jadi suka sama dia, pada ikut dia. Jadi kalau kita nggak ikut, kita dianggap bego gitu kan? Bego. Makanya kenapa muncullah hadis tentang beruntunglah orang-orang yang terasingkan, badal Islamu ghoriban wa sayudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam awal mulanya aneh. Nanti di akhir zaman akan kembali dirasa aneh. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Aneh di sini adalah yang dia merasa sendiri, yang lain kok ikut-ikutan, gua enggak. Itulah yang dianggap selamat. Jadi nggak ikutan tren. Nggak ikutan tren. Bro, lu nggak ikut nonton konser ini? Enggak. Lu mah cupu, biarin. Sayang gua, uang gua mendingan gua buat nyumbang Palestina. Wah, beda banget. Lu orang buat konser, lu mau nyumbang Palestina. Ya, biasa aja dia bilang. Jadi perlu banget teman-teman untuk punya anak-anak gitu yang punya integritas sendiri. Betul, gitu kan. bahkan ketika dia misalnya nih, dia udah remaja, ganteng, keren, kaya, malam minggu ngaji, bisik-bisik tetangga atau teman itu nggak bisa ditolak. Jangan-jangan homo. Jangan-jangan homo. Gue curiga deh, anak gue udah punya pacar.
Dia belum. Gue curiga itu resiko yang akan dialami anak kita di akhir zaman. Dianggap aneh. Apalagi kalau di masyarakat yang Islam tuh minoritas secara jumlah. Lebih parah lagi. Kemarin waktu anak pulang dari Australia, di Australia isu ini kuat banget. Aduh gimana ya, makanya anak-anak yang nggak siap ini akhirnya ikut. Aduh gue nggak siap pakai jilbab deh, copot. Karena nggak siap. Kita harus mempersiapkan anak kita untuk bisa berbeda dengan orang lain karena dia menyadari keunikan dan keistimewaan dia di sisi Allah. Itu harus ditanam berarti ya. Ya. Wah, pembahasannya panjang ini ya. Ini kayak perlu ikutan kelas ya, Mau Ustaz ya. Dia bilang, jangan-jangan dia homo lagi, jangan dia homo. Dia harus kuat gitu sebagai laki. Jangan-jangan dia homo lagi. Enak aja. Pas ngomong ketahuan. Tapi memang Ustaz bener juga sih ya. Dulu ya, zaman dulu ya, sempet bandel juga saya tuh gitu kan. Itu karena nggak enak. Iya. Itu karena nggak enak. Ikut teman-teman kita gitu kan. Ikut gaul gini. Sebenarnya aduh malah capek banget besok pagi udahlah nggak enak gitu. Nah itu ternyata menjadi itu adalah pintu masuk ya. Makanya ada fase di mana anak itu kelihatan pelit tapi normal. Jangan dipaksa berbagi. 0 sampai 7 tahun anak itu kelihatan pelit. Papi minta ya nggak mau. Dan kita harus bilang nggak boleh gitu, pelit kamu. Temennya bilang bagi dong, nggak mau. Bagi nggak. Orang tua kayak gini merampas otoritas diri anak. Karena dia merampas sesuatu yang akan menjadi berharga di masa depan, mempertahankan hak milik. Makanya Nabi suatu hari ketika dia membawa minuman yang ada di depannya itu ada salah satu anak kecil, di depannya ada 2 orang dewasa, syekh. Nabi dengan hal ini mengajarkan kita, minuman ini langsung ditawarkan ke anak ini dulu. Satu, dia Nabi bertanya, ya gulam, adzanuli an utiha haula. Nah, bolehkah minuman ini aku kasih ke orang dewasa yang di sebelahmu? Minuman ini milik Nabi tapi minta izin sama anak kecil. Inilah pentingnya kalau di forum-forum ada anak kecil, kita minta izin ke mereka dalam rangka membuat dia merasa punya otoritas. Boleh ya Ustadz ngomong dulu ya nak? Boleh diam sejenak? Boleh ya, makasih, good. Atau dia mau mandiin mamanya, boleh ya Mimi bukain bajunya? Nggak mau? Ya sudah, izin dulu. Pipi boleh ya sekarang nih lagi podcast dulu, boleh nunggu di luar sebentar lah? Oke makasih, dihargai, diminta izin. Tapi menariknya anak ini jawabnya gini, nak boleh nggak minuman ini aku kasih orang dewasa sebelahmu? Apa jawaban anak ini? Wallahi lah, demi Allah kagak. Nabi nggak kayak kita. Minumannya Nabi. Ini minuman gue pelit enggak? Nabi kasih nih, sudah, nggak diceramahin, nggak dikomentarin, ini sudah buat kamu. Khalas. Selesai ini buat kamu, selesai. Nabi menghargai hak anak ini. Makanya anak yang dalam tanda kutip di masa kecilnya pelit, bakat jadi pemimpin yang gak mudah dipengaruhi. Gak mudah terkompromi. Bro, ini ngerokok, sorry gue ngerokok. Nggak apaan sih lu, gue gak mau. Prinsipnya kuat ya? Prinsipnya kuat. Lu gak teman sama kita, bodoh emang temen lu doang. Cari teman yang lain, emang lu doang gak? Yang kayak gini hilang di anak sekarang. Sedangkan kalau untuk mencegah anak buat pelit beda lagi. Nah beda karena ada fase tumbuh kembang. Makanya dalam Quran, itulah uniknya pengasuhan dalam Quran. La tarkabunna tobaqun an tobaq. Kalian akan melewati fase itu bertahap demi bertahap. Kita nih terburu-buru pengen anak kita soleh. Iya benar. Pengen segera soleh itu dari kecil cepat, kelihatan. Gak mau capek. Gak mau capek. Padahal setiap fase ada masanya. Ada tahapannya. Ada fase anak pelit supaya dia punya otoritas diri. Nanti baru fase berbagi setelah lewat 7 tahun. Coba lihat deh. Firman Allah surat Al-Ma'arij ayat 19-20. Khuliqal insana halu'a. Manusia ciptakan bersifat halu'a. Di antara mana halu'a adalah bersikap payah dan susah. Apa definisi halu'a? Iza massau syarru jazu'a. Jika diberikan kesulitan, dia selalu curcol. Itulah khas manusia, terutama anak kecil. Oh panas, ininya asin, gak mau, capek, maunya ini. Ya, itu khas anak kecil. Wa idza masaul khairu manwa. Jika diberikan kesenangan pelit, gak mau. Ya aku illal musallin. Ini syarat Quran. Kecuali orang-orang yang sholat. Kapan anak mulai sholat?
umur 7 tahun. Makanya anak setelah umur 7 tahun mulai berpindah dari ego ke pas empati. Alladzina hum sholatihim daimun, yaitu orang-orang sholatnya sudah mulai konsisten. Kapan anak mulai konsisten sholat? Rata-rata umur 10 tahun. Makanya anak pas umur 10 tahun sudah mulai bertransisi dari yang egonya menjadi pribadi yang tadi independen menjadi interdependen. Sudah mulai punya perasaan untuk menghargai pendapat orang lain. Nggak lagi keakuan, tapi sudah mulai kekitaan. Iya sih sebagainya, tapi menghargai orang. Ada fasenya. Jadi kalau udah remaja atau udah 20 tahunan masih ego, berarti masih belum, berarti ada fase yang telat kita berikan. Berarti kata Ustadz Akil belum balik. Iya, balik belum ya, Akil. Iya. Badannya dewasa, kelakuannya kayak bocah. Akalnya masih bocah. Oh, terlambat psikisnya, matang biologisnya. Waduh, ini kayaknya perlu ada sesi berikutnya nih dengan Ustadz. Udah berapa jam nih? Waduh. Oke, kita mulai lagi sesi kedua. Insyaallah. Guys, tentunya juga untuk teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz, mudah sekali ya. Tinggal langsung aja add Instagramnya di @ajobendri ya Ustadz ya. Apalagi Ustadz? Kanal lain? Fatherman.id. Fatherman.id. TikTok? Ada Ajo Bendri tapi bukan saya megang. Oh bukan. Ada tapi ada tim. Ada atau YouTube Fatherman ya. Dan yang sedang difokuskan oleh Ustadz adalah bagaimana mendidik keayahan untuk bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kita akan jadi keluarga-keluarga yang solid ya. Karena dari materi beliau ini saya juga ngerasa masih banyak ternyata bolong kita nih, utang nih sama anak-anak kita nih. Tapi nggak ada kata terlambat untuk kita kejar Ustadz ya. Bismillah. Jazakallahu Ustadz waktu Ustadz. Mudah-mudahan kita mampu mendidik anak kita. Amin. Di akhir zaman jadi orang-orang yang lebih siap. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Jika dirasa menarik obrolan ini, langsung aja share sebanyak-banyaknya ke semua jaringan teman-teman semuanya ya. Dengan insya Allah mudah-mudahan akan dapat jariah pahalanya tanpa kurang sedikit pun ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.